Ada pemain sisi biru. Pria tangguh dari Brasil. Pemenang. Pemain dari Brasil. Yang ia kuasai adalah pertarungan Muay Thai yang luar biasa. Siapa yang bermain melawannya? Teman-teman di tempat kejadian, mari kita bertepuk tangan. Ada Raja Rokie Tiongkok yang mengundang sisi merah. Departemennya lebih besar. Departemennya lebih besar. Ini masih digunakan dalam kostum nasional hingga saat ini. Datang dan pergi. Saya berharap para ketua kampung halaman di medan perang lama akan berada di tempat kejadian, dapat memberinya sorak-sorai paling antusias. Selanjutnya, mari kita kenali mereka secara terpisah. Pemain biru Victor berusia 29 tahun. Dari Brasil, tinggi 174 cm, rekor profesional 78 pertandingan, 54 kemenangan, 14 lawan go. Ini adalah veteran yang sangat berpengalaman. Pemain merah yang bermain melawannya, Bubigja dari Cina. 21 tahun, tinggi 174 cm, 12 kemenangan dari 18 pertandingan, lawan go 3 kali. Menjabat sebagai wasit pertandingan ini, itu masih Hemer Edi dari Selandia Baru. Halo teman audiens, selamat datang untuk terus menonton kejuaraan pertarungan dunia MMA Legend. Kotak merah lebih besar dari kotak biru Victor, pelatih dong kedua pemain ini. Harus dikatakan bahwa bentuk tubuhnya sangat dekat, kecuali gaya rambutnya tidak sama. Mereka semua sangat kekar, dan kedua belah pihak memiliki latar belakang pelatihan Muay Thai. Kanan, lihat dudukan ini. Pusat gravitasi keseluruhannya relatif tinggi. Victor harus berhati-hati dengan pertahanan ini. Ketika ada pemindahan, terutama saat bertahan, pertahanan di antara tangan relatif besar. Benar saja, departemennya lebih besar, akan lebih fokus pada hal ini. Letakkan saja di kepala dengan pukulan berat. Namun, kedua pemain ini dari segi bentuk tubuh, itu memang memiliki keduanya. Kemampuan untuk menjatuhkan lawan dengan satu pukulan. Pemain kuat adalah serangan dari kedua belah pihak. Kecepatan ini masih relatif lambat. Adalah atau dari ritme berdiri. Bahkan, sangat mirip. Konfrontasi ini sangat mirip. Tapi gaya ofensif Bubigja, sepertinya sedikit lebih kaya sekarang. Adalah, dia memiliki beberapa kombinasi pukulan dan kaki. Keduanya berada di lapangan. Ini bukan hanya tentang kepalan tangan dan kaki. Ada juga lebih banyak pertempuran psikologis. Bubigja saling mengekspresikan dari waktu ke waktu. Tertawa, menggoda, memprovokasi. Anda melihat ini. Victor juga menurunkan tinjunya sangat rendah. Artinya saya tidak peduli. Bubigja membuat pukulan cepat. Lapangan itu kilap. Hati-hati. Mungkin pukulan tangan kanan lainnya. Kami melihat sedikit beagle yang sangat bagus. Dia bertinju. Dia akan memiliki 3 pukulan. Misalnya, 2 pukulan pertamanya ringan. Dalam upaya untuk menutup jarak dengan pukulan ketiga. Setelah jaraknya cukup, segera mengerahkan kekuatan. Kanan. Itu adalah pukulan berat. Ini adalah kombinasi antara ringan dan berat. Kombinasi ini sangat bagus. Kanan. Oke. Sapuan tinggi kaki belakang. Sapuan tinggi. Ini. Kaki tinggi Victor terangkat. Masih ada beberapa. Hingga saat ini. Departemen Bigger menggunakan Victor ini. Celah ini untuk menendang kaki. Sering-seringlah menggunakan pukulan berat Anda sendiri. Tutup jarak. Adalah menekan Victor. Tapi saya berada di tengah tali. Setelah hantu besar ditekan, departemennya lebih besar. Bagaimana dengan lawan Victor?
Ini sangat santai. Bagian lain dari provokasi besar dan mendorong Victor menjauh. Bahkan, itu di tengah pertempuran. Mendorong adalah teknik yang sangat penting. Salah satunya adalah menjauhkan diri. Yang kedua adalah bisa efektif. Kurangi serangan Anda. Adalah baru saja memasuki kontinu. Lutut atas pembungkus semacam ini. Oke, game pertama sudah berakhir. Harus dikatakan bahwa babak pertama, tak satupun dari mereka memiliki kecepatan ofensif yang cepat. Hal ini terkait dengan latar belakang pelatihan kedua belah pihak. Ini terkait. Pukulan belakang adalah pukulan yang sangat jelas. Kanan. Yang lebih besar bisa efektif. Ambil Victor ini secara bersamaan. Bertarung tinju. Dimainkan dengan sangat akurat. Ini adalah saat dia baru saja keluar dari kaki depannya. Kait datar tangan depan untuk menghadapi serangan. Meskipun kekuatannya jelas tidak terlalu besar, tapi secara efektif mengganggu keseimbangan Victor ini. Dalam hal ekspresi, meskipun Bubikja memukul Victor, tapi Victor tampaknya sangat mampu bertarung. Permainan bagus datang ke babak kedua. Latih dong. Saya pikir dalam hal latar belakang latihan kedua pemain ini, bahkan di babak kedua dan babak ketiga berikutnya, tempo keduanya tidak akan meningkat banyak dibandingkan dengan ronde pertama, kecuali ada celah yang jelas di lapangan. Kedua belah pihak mungkin. Sisi kuat dapat mempercepat kecepatan serangan lanjutan. Victor adalah pemain yang bertukar kiri dan kanan. Baru saja berhasil, terutama kaki kiri dan lutut kiri saya lebih banyak digunakan. Pukulan combo kontinu yang bagus. Kami melihat bahwa Bubikja memiliki beberapa serangan 3 dimensi. Gerakan Victor ini relatif buta. Dapat dilihat bahwa lintasan pergerakan ini relatif besar. Ini juga relatif mematikan, tapi penguasaan sebenarnya tidak terlalu baik. Dan dari kejauhan, ketika lawan jauh dari lawan, dia melemparkan pukulan ayunan besar semacam ini. Sulit untuk mengeluarkan lawan Anda. Memasuki game kedua, perbedaan yang jelas dalam gaya teknis antara kedua belah pihak menjadi semakin jelas. Bubikja memprovokasi dia untuk bergerak, lebih memperhatikan beberapa tubuh. Ini adalah serangan 3 dimensi, kombinasi tinju dan kaki. Victor lebih dari satu tendangan, dan kami melihat lebih banyak yang dilakukan. Ini adalah lingkaran yang rapat leher dan lutut atas. Adalah, secara relatif, aksi kombinasi BIG. Aksi terus-menerus lebih menyerang. Tapi Victor relatif berbicara. Saya suka memukulnya. Kemudian setelah memukul perut, pukulan efektif. Tidak ada kombinasi lain juga. Tendang kaki Anda di wajah Anda. Setelah satuan khas, Anda masuk lagi. Aku bisa mendorongmu keluar segera. Kanan. Baru saja. Memang seperti yang dikatakan pelatih dong. Anda lihat, Bubikja adalah kombinasi teknik tinju. Ada yang ringan dan berat. Keduanya ringan dan yang lainnya berat. Dan secara relatif, bagaimana dengan Victor? Ini adalah pukulan berat, pukulan berat, pukulan berat. Hampir setiap pukulan berat, semuanya klik, adalah potongan atas. Peningkatan terus-menerus. Soalnya, ini adalah benjolan lutut dengan lingkaran barusan. Itu dipatahkan oleh Bubikja dengan uppercut. Itu setelah tinju kanan mengenai perut. Tidak ada gerakan terus-menerus lainnya. Setelah mengambilnya kembali, dia mengepalkan tinjunya kembali ke tinjunya lagi. Kemudian sapu lagi. Ini adalah 2 rangkaian tindakan. Hanya ada satu gerakan di setiap kelompok. Kita berbicara tentang gaya yang mirip dengan Bubikja. Anda ingin melakukan serangan silang 3 dimensi ini. Dan ada juga kombinasi ringan dan berat ini. Tinju semacam ini dikelompokkan. Pertama-tama, Anda harus menempatkan ini di tempat pertama. Anda harus sangat dekat satu sama lain. Dan dalam hal ruang dan waktu, jangan terlalu banyak bergerak. Terserah Anda saat ini. Bagaimana dengan kontrol atas semuanya ini? Jika itu seperti Victor, serangan semacam ini pada satu kaki. Bagaimana dengan serangan satu kaki dan satu pukulan? Ini adalah kualitas tindakan individu Anda. Dan kontrol jarak. Ada tuntutan besar. Paruh kedua babak ini untuk Victor. Jaga agar tangan Anda tetap rendah. Salah satunya adalah menggunakan kepala untuk menggoda pihak lain. Tapi, saat ini, Bubikja tidak tertipu. Tidak ada lagi yang perlu ditekan. Tidak ada lagi refleks untuk melawan. Bagaimana dengan situasi yang baru saja Anda sebutkan? Pelatih Zhang, kami telah mengikuti banyak kompetisi lokal di Thailand. Akan melihat, jaga pusat gravitasi Anda tetap rendah. Letakkan tangan Anda ke bawah. Teruskan kepala Anda ke depan. Tunggu Anda untuk meninju ke depan. Saat kepala meninju,
Tiba-tiba satuan tinggi naik. Itu harus dilihat saat ini. Bigger ini masih sangat pintar. Anda tidak bisa dengan mudah tertipu. Bagus pada saat ia beri putaran ketiga antara kedua belah pihak. Itu tergantung pada apakah kedua pemain ini dapat tersedia secara taktis. Disesuaikan. Jika Anda tidak dapat melihat bahwa keduanya bermain di leg pertama, leg kedua jelas berbeda. Di awal babak pertama, saya juga mengatakan bahwa keduanya berdiri sangat mirip dan bermain sangat mirip. Pada babak kedua, itu berubah. Anda melihat kombinasi pukulan terus-menerus dan satuan kaki rendah ini. Ya, Anda tahu, begitu Anda memasuki posisi kedua belah pihak seperti ini, ketika Anda bangun dan bertarung, Bubiga adalah gaya permainan 3 dimensi. Anda dapat memiliki beberapa keuntungan, karena memiliki kontinuitas yang lebih baik, dan ada lebih banyak bagian yang harus dipukul. Ada lebih banyak titik pendaratan. Dan saat ini, gerak kaki gabungan. Terkadang mereka menggunakan gerak kaki untuk bergerak, untuk menghancurkan jarak serangan balik lawan. Baru saja, sepasang sedang dalam proses melakukan gerakan satu sama lain. Mungkin ada tendangan atau pukulan. Pukul selangkangan Victor. Kelihatannya menyakitkan. Iya. Oke, berarti oke. Permainan dapat dilanjutkan. Permainan berlanjut. Anda melihat bahwa keduanya telah memasuki tahap pertempuran seperti itu. Saat bertarung, jelas, ketika Biggers ditinju, mereka ditinju 10 kali. Atau ketika 10 pukulan dan 10 kaki, lawannya hanya bisa mendaratkan 5 atau 6 pukulan. Untuk kontrol adegan semacam ini, gaya permainan Bubigger lebih dominan, dan karena dia menekan dengan tinjunya. Cara bergerak maju ini, sangat jelas, kanan. Dan saat itulah kita bisa melihatnya. Kementerian Pertanian memiliki cadangan teknologi untuk semuanya. Anda lihat ada teknik tinju, ada gerak kaki, ada cara untuk melakukannya, ada metode kaki, ada kombinasi. Bisa di zaman kedua belah pihak. Ini menyatukan semua teknologi, kemudian gunakan secara efektif. Dan saat ini, Anda melihat forehan pendulum besar lainnya, kait datar. Bagaimana dengan lawan Victor? Seringkali ketika bertengkar satu sama lain, gunakan hanya satu fasilitas Anda. Misalnya, saya menggunakan kekuatan. Misalnya, saya menggunakan teknologi. Misalnya, apa yang saya gunakan, ini pasti tidak akan menguntungkan. Anda melihat tindak lanjut ini, sangat mudah untuk diprovokasi oleh Bubig. Dan secara relatif, pelatih dong. Anda lihat, kombinasi teknik Bubigja. Apakah kebutuhan fisik akan lebih tinggi? Kedua belah pihak bermain sama. Karena meskipun saya menyerang dengan kombinasi, tidak mungkin menggunakan semuanya sekaligus. Tapi alokasi fisik saya untuk setiap gerakan adalah distribusi fisik saya, termasuk distribusi daya dan kecepatan seimbang. Itu relatif terhadap Victor. Meskipun Anda mengatakan ada sedikit gerakan, tindakannya relatif sederhana. Tetapi setiap kali Anda mengangkat kaki Anda harus sangat menuntut kecepatan dan kekuatan. Bahkan konsumsi setiap tindakan individu sebenarnya lebih banyak. Kanan. Dan saya sedang dalam proses melakukan gerakan kombinasi. Kamu akan ditekan olehku. Saat mundur, Anda harus selalu menjaga jarak ini. Konsumsi energi fisik ini juga merupakan faktor yang sangat besar. Kedua belah pihak memainkan babak ketiga. Mari kita tonton tayangan ulang gerakan lambat. Anda melihat bahwa dua sisi yang jelas berada dalam perubahan ofensif dan defensif ini. Titik pendaratan departemen akan lebih komprehensif dan 3 dimensi. Naik dan turun tubuh, kiri dan kanan, akan menjadi targetnya. Departemennya lebih besar. Akankah kami menang dengan baik di kandang kali ini? Kami menantikan keputusan akhir wasit. Pemirsa yang terhormat, keputusan wasit dalam pertandingan ini. Hakim nomor 1, 28-29. Putusan nomor 2, 29-28. Hakim nomor 3, 29-28. Sisi merah menang.